Selamat pagi, shalom buat kita semua. Ya, bulan lalu kita ada tema bulanan, ya, itu berbicara tentang kuat di masa sukar. Ya, masuk bulan Mei kita ada topik bulanan juga, yaitu mengobarkan karunia Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan mengambil judul Saya, Kamu, dan Kita. Sesuai dengan lagu tadi ya. Apa sih saya, kamu, dan kita itu? Saya, kamu, dan kita itu berbicara kita secara pribadi, saya, kamu itu berbicara sahabat-sahabat rohani, ya. Dan kita bicara komunitas. Jadi saya, kamu, kita itu bicara kita sebagai komunitas. Ya, kalau dalam equipping di pastoral itu ada kata mereka. Ya, jadi ada dua bagian, saya, kamu, kita untuk menjangkau mereka. Nah, nanti akan ada equipping yang dikhususkan bagi para PKS, PA, dan area-area untuk berfokus ke sana. Jadi kita ada arah ya ke depannya. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan terambil di Kejadian 1, 26, 27, 28. 26 pria akan membacakan, 27 wanita, 28 kita bersama-sama. Mari kita pria, 1, 2, 3. Yes. Ya, yes gitu ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Wanita? Sama-sama, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini dengan seksama, kita menemukan ada latar belakang dari ayat ini. Latar belakangnya adalah terjadinya penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh Tuhan Allah sebelum Allah menjadikan manusia. Jadi pada kesimpulannya Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, baru Allah menciptakan manusia. Ya, artinya sesungguhnya, semestinya dan seharusnya, ya kata lagu tadi, kita sebagai manusia itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, karena sudah hari-hari sebelumnya Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Amin. Nah, kadang-kadang kita lupa akan fakta ini. Gitu. Kita harus ingat, ini adalah fakta yang sudah tercatat ribuan tahun lalu, bahkan di masa keabadian Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Makanya ya di perjanjian baru dikatakan Bapamu tahu apa yang kamu perlukan dan Dia sudah menyediakannya. Amin. Nah, kalau hari ini kita datang dengan sebuah pergumulan, kesulitan, ada fakta yang kita ingat. Allah telah menyediakannya. Amin. Nah, kita bicara ayat ini kalau kita ringkas, ini berbicara tentang Allah menciptakan alam semesta semuanya dan diserahkannya kepada manusia untuk ditaklukkan, dikuasai. Nah, itu poin pesan daripada ayat ini. Ya, jadi ayat ini berbicara tentang peperangan, tentang pertempuran, tentang banyak hal, pergulatan, ya. Namun kenyataannya hari ini siapa yang menguasai
manusia. Apakah manusia menguasai dunia atau dunia menguasai manusia? Gitu. Kalau kita hari ini datang dengan kesadaran bahwa kita belum pernah secara pribadi menerima keselamatan yang disediakan Tuhan melalui Yesus Kristus, berarti kita sedang dikuasai. Kalau kita hari ini datang ya dengan penuh kesadaran juga tahu bahwa ada bagian-bagian dari hidup kita yang masih punya keterikatan khusus. Baik dosa-dosa tertentu, perbuatan-perbuatan buruk tertentu, moral-moral tertentu yang kita punya kesulitan menang terhadap itu. Berarti kita sedang dikuasai. Kalau hari ini sebagai keluarga kita tahu suami, istri, anak ya hampir keseluruhan perjalanan hidup kita dipenuhi dengan konflik yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan dari hal-hal kecil konflik bisa menyebabkan hal-hal yang berat ya. Itu kita sedang dikuasai. Gara-gara anduk lah berantem, gara-gara sendok lah, gara-gara apa. Itu sebenarnya kita sedang dikuasai. Gitu. Ya. Nah, jadi dari ayat ini kita tahu otoritas kuasa diberikan kepada kita sebagai manusia. Nah, tentunya ada hal yang perlu kita lakukan sebagai orang yang diberikan otoritas. Itu bagaimana? Nah, dalam kesempatan ini ya ada 3 hal yang saya coba sampaikan. Ya berharapnya ini bisa menjadi acuan untuk kita berpikir bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Saya, kamu, dan kita. Apa yang harus dilakukan saya, kamu, dan kita? Yang pertama saya, kamu, dan kita itu harus menerima keserupaan Allah melalui Kristus. Mengapa? Karena Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jadi kalau kita mau segambar dan serupa dengan Allah, adanya dalam Kristus. Gak ada yang lain. Lalu caranya bagaimana? Caranya sederhana. Pertama bertobat. Akui dosa asal kita. Bahwa kita ini punya dosa asal. Ya, akui dan terima Dia. Nikmati hidup di dalam kasih karunia-Nya. Yang kedua, lakukan pertobatan keseharian secara terus-menerus. Jadi dalam prakteknya hidup kita kan kita itu senang dengan tampilan lama kita, manusia lama kita. Kita enggan untuk beralih menuju kepada keserupaan yang Tuhan sudah sediakan. Kita masih senang ya dengan kenyamanan kita masing-masing. Satu kali saya punya anak masih remaja ya. Itu dia suka sekali pakai celana itu yang ada gambar motif gajah itu loh. Ya kalau kita ngeliat apa ini celana? Keren papi. Pakai mulu, cuci kering habis itu dipakai lagi. Pakai terus. Saya udah pusing lihatnya gimana ini. Ya, tapi ya sudah namanya anak-anak. Tapi satu kali saya mau ajak dia ke tempat tertentu, tapi karena kostumnya begitu dia nggak bisa. Aduh mohon maaf, tapi nggak bisa ajak kamu. Kok kenapa nggak bisa? Ya kamu memilih gajah ini. Ya susah. Akhirnya dia ya nggak bisa ikut. Ya gara-gara tampilan yang dia suka, kostum yang dia suka, kostum yang buat dia nyaman. Ada di sini yang di rumahnya nyaman pakai kaos robek-robek, ya udah belel, tetap dipakai. Ada ya, nyaman memang. Saya bingung kenapa itu bisa dibilang nyaman. Saya punya sahabat, dia kalau tidur pakainya kaos itu, udah robek apa, kalau keluar keren, masuk kamar buset. Saya nggak habis pikir karena waktu itu saya tidur bersama dia, ya bareng satu kamar. Tapi saya mulai coba.
Saya coba memang, waduh enak sekali baju yang udah lama gitu ya. Adem dipakainya, wah nyaman. Tapi ketahui Bapak Ibu, ya mungkin kita ketawa ya karena kita punya pengalaman. Namun apakah kita bisa pakai baju itu keluar? Apakah kita bisa pakai baju itu belanja ke Indomaret, ke Alfamart? Apalagi dipakai kerja. Apalagi dipakai praktek sebagai dokter. Waduh, keren banget. ya, sebagai pramugari lagi. Wah, anaknya Pak Andre ini pramugari. Bisa kacau tuh kalau pramugari pakai baju belal-belel. Ya. Tapi itulah kenyataannya. Kita sulit mengenakan sesuatu yang baru padahal Tuhan sudah siapkan. Karena kita memilih tampilan lama, kostum lama kita akhirnya dipakai hanya untuk tempat-tempat tertentu. Padahal semua tempat seharusnya kita kuasai, kita taklukkan. Tapi karena rupa Kristus kita tidak kenakan, kita nggak bisa. Ini menjadi evaluasi juga buat kita. Apakah ada ya tabiat-tabiat khusus, keburukan-keburukan yang masih kita pertahankan. Mulai tanggalkan, kenakan tampilan Kristus yang sempurna itu. Amin. Mau menguasai, menaklukkan dunia, mesti serupa Kristus, terima dia. Amin ya. Nah, yang berikutnya, ya kita bisa lihat tampilan pertama. Kalau kita cermin masih utuh, ya. Masih utuh mukanya kita. Ini sebenarnya gambaran dari manusia lama kita. Nggak ada bedanya kita. Ya, nggak ada bedanya, masih begitu. Yang kedua udah cak-cakan. Udah mulai nih. Keserupaan Kristus sudah mulai masuk dalam wajahnya dia. Namun dia merasa tidak nyaman. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami tidak nyaman karena perubahan ke arah yang benar. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Nikmati itu dan teruskan sampai perubahannya jelas ketika kita bercermin yang terlihat Kristus. Amin. Seharusnya tampilan Kristus dapat kita lihat di dalam fungsi kita sebagai suami, sebagai pengusaha, sebagai karyawan. Ya, jangan kita sebagai karyawan selalu ditandai bos, ya. Tidak berprestasi, bangun kesiangan, datang terlambat, nggak disiplin. Waduh, bukan Kristus banget. Jadi pengusaha nggak mau rugi, ya bener lah, masa urusan ada yang mau rugi. Tapi harusnya dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang dikehendaki Tuhan. Amin. Bisa tanya orang-orang terdekat kita, apakah cerminannya masih muka kita yang manusia lama? Ya, sebagai suami yang maunya seenaknya aja, sebagai istri maunya enggak tunduk dan hormat. Boleh dilanjut? Yang kedua ya. Yang kedua, caranya saya, kamu dan kita bisa menaklukkan dan menguasai dunia itu dengan mengelola sumber daya yang dipercayakan. Kejadian 2 ayat 15 menuliskan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ayat ini berbicara tentang bukan hanya menjaga dan memelihara, tapi mengembangkan. Rupa-rupanya kalau kita baca Kejadian, didapati Adam dan Hawa itu tidak mengelola apa yang dipercayakan Tuhan dengan baik. Dimulai dari Adam. Adam itu hadir ketika Hawa digoda oleh ratu ular. Lalu apa yang dilakukan Adam? Dia diam aja.
Jadi pria banyak hadir tapi diam. Ada prianya tapi enggak ada pengaruhnya. Bisa dibayangin kalau enggak ada prianya. Jadi hari ini kalau kita sebagai pria jangan hanya hadir dan diam. Harus beri pengaruh. Jangan contohkan Adam, hadir tapi tidak memberi pengaruh. Begitu juga Hawa. Hawa enggak jalanin yang baik. Dia melanggar norma otoritas. Dia memutuskan sendiri keputusannya untuk bukan hanya dirinya tapi untuk keluarganya, untuk masa depannya. Bahkan menularkan itu kepada suaminya. Jadi kalau istri-istri hari ini kalau buat salah, jangan buat suaminya jadi tambah salah. Ya, beresin, putus sudah. Jangan minta dukungan suaminya untuk mendukung kesalahannya gitu loh. Udah belanja mahal-mahal, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, Pi. Udah salah, minta dukungan. Sama tuh, Hawa gitu. Ya, tapi saya percaya ibu-ibu dan wanita di sini tidak seperti tidak demikian. Tidak ada di sini. Sudah pindah keluar. Namun beritanya yang keluar masuk lagi. Ya, bisa percayalah, enggak demikian. Nah, lalu apa kira-kira yang gagal dikelola sama Adam dan Hawa? Hubungannya dia dengan Tuhan, hubungannya dengan istri, suami, hubungannya dengan komunitas. Hari-hari ini jadi evaluasi kita. Apakah kita punya hubungan baik dengan Tuhan? Apakah kita punya hubungan baik dengan istri kita, suami kita, komunitas kita? Kalau hari ini kita mendapati kita sulit berhubungan, sulit membangun hubungan. Itu abnormal itu. Itu sesuatu dikuasai oleh sesuatu. Ya, dia nggak bisa lagi segambar serupa dengan Allah yang memang punya kualitas hubungan. Jadi kalau hari ini ada minta sama Tuhan, Tuhan tolong buat saya mampu mengelola hubungan khususnya dengan Tuhan, keluarga dan komunitas. Akhirnya keluarga kita berubah, komunitas kita juga berubah. Amin. Berikutnya karunia talenta. Hari ini apakah Bapak Ibu Saudara punya karunia talenta yang macet, tidak berkembang? Nah, saya secara pribadi diingetin Tuhan, saya dulu pernah suka mengaransemen, ya suka buat lagu. Saya diingetin, saya coba lagi kembali. Alhasil Tuhan percaya ada, kalau beberapa bulan ini, sebulan, ada 4 lagu yang dikasih Tuhan. Salah satunya yang tadi, Saya, Kamu, dan Kita. Bukan bidang saya secara khusus, tapi saya tahu itu karunia yang Tuhan kasih. Karena saya dulu pernah melupakannya. Kalau nggak salah ya tahun masih 90-an, saya itu memang latar belakang saya musik. Dipercayakan singkat cerita, diminta untuk hadir di PRJ-nya Jakarta, tapi itu di Belanda, di Holland. Namanya itu Tong Tong Fair. Nah, saya diminta bersama tim. Namun setelah saya mengerti itu, bertobat, tidak ada yang mentor, saya memandang itu jahat gitu loh. Ini gak benar, itu ada teologi zaman dulu kan gitu. Pokoknya pertobatan zaman dulu tuh ngeliat, megang ini salah, itu salah. Waduh, gak benar ya. Akhirnya saya keluar dari komunitas itu. Dan dalam perjalanan saya menyesal sekali. Karena saya memutuskan dunia itu, harusnya dunia itu bisa saya ada di dalamnya dan bisa ditaklukkan dan dikuasai. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu sadar ada aspek-aspek yang Tuhan percayakan, kuasai itu. Jangan biarkan itu dikuasai oleh yang lain. Berikutnya, keuangan. Hari ini kita dipercayakan mengelola keuangan, bukan menghabiskan keuangan. Kita harus kelola. Jadi kalau hari ini kita ngalamin tidak bisa mengelola, kita sedang dikuasai, bukan menguasai. Waktu, bagaimana waktu kita? Apakah hari ini
Kita masih punya waktu-waktu khusus, baik dengan Tuhan, baik dengan istri, suami, anak. Apakah kita masih punya? Apakah bapak-bapak masih punya waktu khusus dengan anak-anaknya? Dengan istrinya? Kita perlu bangun kembali. Karena itu sesuatu yang perlu kita kelola. Ya, kalau tidak dikelola akan terjadi seperti bangunan ini. Dulu terawat, tapi kalau kita bisa lihat yang liar menguasai yang terawat. Jadi kalau yang seharusnya dirawat tidak dikelola dengan baik, yang liar akan menguasai, yang liar akan mengotori. Demikian juga hidup kita. Kalau kita tidak kelola, atur dengan baik, yang liar menguasai kita. Keluarga kita dikuasai yang liar, keuangan kita dikuasai, semuanya. Dan itu bukan yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, oleh karenanya kalau kita tidak mengelola dunia, maka dunia akan mengelola kita. Biarkan hari ini menjadi perenungan kita, ya, untuk kita bisa sadar bahwa seharusnya kita yang menguasai, menaklukkan dunia ini, bukan sebaliknya. Yang terakhir, saya percaya kalau udah kata yang terakhir, senang karena pendeta udah selesai, pembicara udah selesai. Puji Tuhan, ibadah cepat selesai. Memang benar yang terakhir Bapak Ibu, bisa disabar. Yang ketiga, kita bisa lihat caranya dengan apa? Dengan melakukan ekspansi. Matius 28, 19-20, Kisah 1 ayat 8 itu bicara pergi jadikan murid, ya, semua bangsa dimuridkan, jadi saksi dari Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Nah, itu sesungguhnya berbicara tentang ketika kita menerima kuasa, maka kita harus meneruskannya. Ketika kita menerima pemulihan, maka kita harus meneruskan pemulihan itu. Ketika kita menerima berkat, kita harus teruskan berkat itu. Bukan menerima kuasa, menerima pemulihan, menerima berkat dan menyimpannya, menguburnya, dikunci lagi. Menerima berita Injil, tapi kita tidak teruskan. Menerima keselamatan, tapi kita tidak teruskan keselamatan itu. Kalau kita demikian, berarti kita adalah orang-orang yang merugikan kerajaan Allah. Allah rugi dengan sikap dan respon yang seperti itu. Dan bukan hanya merugi, sama saja dengan melecehkan salibnya Tuhan. Tuhan menginvestasikan bukan hanya untuk kita selamat dari dosa, tapi untuk kita taat pada perintahnya dan menggenapi rencananya. Kalau kita tidak melakukan itu, kita adalah orang-orang yang merugikan kerajaan Allah. Itu ekspansi, perluasan. Jadi kalau Komsel tidak berkembang, kita merugikan kerajaan Allah. Sebagai pribadi tidak melahirkan petobat-petobat baru, kita merugikan Allah. Area tidak berkembang, area merugikan kerajaan Allah. Oleh sebab itu kalau kita ada kesempatan untuk jadi berkat, jadilah berkat. Ada kesempatan merintis Komsel, rintislah Komsel. Ada kesempatan besuk, besuklah. Ada kesempatan mimpin, pimpinlah. Jangan jadi beban melayani dan memimpin. Harusnya kita bersyukur, hormat sama Tuhan diberikan kepercayaan. Satu hari istri saya nanya, Beb, kamu pernah capek enggak dalam melayani Tuhan, dalam menghadapi semua situasi? Terus saya tatap matanya, saya ngomong, capek. Apa itu capek? Buat saya enggak kenal capek. Karena selama saya masih ada waktu diberi kesempatan sama Tuhan, saya mau beri hidup saya sama Tuhan. Bahkan saya bilang sama istri sama anak saya, perlu kamu ketahui, kamu menikah dengan orang yang sudah memberikan hidupnya sama Tuhan. Jadi mohon maaf kalau kepentingan-kepentingan kalian seperti
dinomorduakan. Tapi saya tetap bertanggung jawab atas hidup kalian. Saya gak akan mengurangi kasih saya, perhatian saya. Saya ada buat hidup kalian. Tapi perlu kalian tahu, kalian memiliki papa dan suami seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang bagaimana. Jadi kalau hari ini kita ngalamin capek, merasa dimanfaatkan sama pelayanan, sama pemimpin. Ingat, kita sering memanfaatkan Tuhan. Dari doa kita, dari apa-apa. Kalau Tuhan mau tuntut kita, seberapa besar tuntutannya? Apakah kita bisa penuhi? Jadi kalau hari ini kita masih diberi kepercayaan mimpin, melayani. Layani itu dengan penuh kecintaan. Itu kobarkan karunia. Bukan memadamkannya. Tidak merespon itu namanya memadamkan. Bukan mengobarkan. Hari ini sepanjang bulan Mei kita mengobarkan karunia Allah. Meresponi, menghormati apa yang hari ini dipercayakan Tuhan. Gak usah pusing dengan kabar orang ini itu, enggak. Urusan kita sama Tuhan. Kalau hari ini diperhadapkan dengan mungkin komsel yang kurang nyaman, pemimpin yang tidak respon, masing-masing mereka punya pertanggungjawaban. Beresin dimulai dari saya ini. Amin. Udah, gak usah pusing. Kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Nah, oleh karenanya sebentar ada kesaksian, Bu Priscilla bisa maju. Adakah yang namanya Bu Priscilla di sini? Oh, ini dia. Beliau akan sedikit menyampaikan ceritanya dengan singkat. Kita beri semangat dulu. Nah, karena kenapa? Karena gereja bukan hanya ada, eksis, ya, tapi bertumbuh, multiplikasi dan beri pengaruh, berdampak. Jadi buat hari ini kita bukan hanya ada, kita harus beri pengaruh, harus bertumbuh. Komsel bertumbuh, area bertumbuh, bukan hanya bertumbuh lagi, beri pengaruh, beri dampak gitu. Nah, beliau akan sedikit cerita, silakan Bu. Saya cerita sedikit, beliau ini ibu rumah tangga yang punya kesibukan. Ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Singkat cerita saya minta beliau, yuk ikut pelayanan yuk ke daerah yang namanya Garut. Ya, di sana konteksnya berbeda dan mau enggak gitu. Saya minta ibu ini join dengan Kak Gloria. Oh ya nanti saya pikirkan Kak. Pikir-pikir terus ya lama, udah putusin mau apa enggak gitu. Nah akhirnya beliau memutuskan. Nah apa yang terjadi? Ya waktu saya pergi ke sana dan teman Gloria itu Jumat nggak jadi Sabtu sampai sana ya memang ada kegerakan itu kemampuan bergerak dari kelas sama dengan bangsa di sana kita akhirnya dari kawan Gloria ada 9 orang yang dibaptis untuk mengenal Yesus. Dari sana keluarga kita suami istri juga dimana ada si anaknya itu dibaptis juga dan dari ada salah satu remaja di mana ibunya sudah apa ya umur 14 tahun tapi dia memberikan ibunya itu karena masalah sepele hal beli pakai data nggak ada dia menjual diri itu menghargai 10.000. Jadi pelan-pelan. Jadi usia 14 tahun nggak punya uang untuk beli paket data, dia menjual dirinya. Iya, untuk mereka bisa beli pulsa. Bapak Ibu punya uang lebih dari 60.000 ya. Ada orang yang butuh 60.000, dia harus jual dirinya. Umur 14 tahun. Dan di sisi pun juga dia sudah 2 kali menggugurkan kandungannya. Umur 14 2 kali menggugurkan kandungannya. Dan salah satunya itu orang Kristen. Pelanggannya orang percaya. Terus juga kemarin dibaptis, dia terbuka dengan kita dengan apa yang dia alami dan dia punya mimpi ke depan. Dia mau jadi seorang psikolog untuk orang-orang yang
Orang yang hancur ketemu Tuhan punya masa depan. Dia mau jadi seorang psikolog dari hidup yang hancur, hidup yang disia-siakan. Jadi kalau hari ini kita ada lebih dari apa yang kita harapkan, kita tidak punya tujuan, itu tidak menghormati Tuhan. Apa yang keputusannya Bu Priscilla dari pelayanan yang ada, apa keputusannya? Mau seperti apa? Untuk kita hidup ini untuk kita melayani Tuhan. Itu mungkin kesempatan kita untuk pergi memang tidak harus ke luar kota atau ke daerah, tapi mungkin di sekeliling kita ada teman-teman kita pekerjaan atau di lingkungan kita. Karena namanya firman Tuhan sendiri bilang dari suku-suku Gabus, Yehuda, tapi intinya sebenarnya kita memiliki hati di mana kita, masyarakat kita, waktunya kita pergi untuk menjaga pemberkatan firman. Amin. Jadi Bu Priscilla bersyukur ya datang di tempat pelayanan mendengar kisah dari seorang yang diubahkan Tuhan. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di depan itu ada hiasan, ornamen-ornamen kesukuan, karena memang bulan ini kita bulan Sahabat Suka, satukan hati berkati suku dan kota. Ya, nanti Bu Gloria akan juga lebih menyampaikan maksudnya apa seperti apa. Nah, saya mau lanjutkan bahwa ada satu kesaksian lagi lewat video. Saya singkat saja bahwa kesaksian ini dari salah satu pemimpin lokal leader kita yang selama ini kita support, dukung, ya, mereka berfungsi, berdampak. Silakan diputar videonya. Shalom, nama saya David, saya dari Sumba Timur. Saya mau menceritakan sedikit bagaimana perjalanan kami bersama-sama hari ini boleh dengan Bapak Bupati Bu Lili Pekuali di Kabupaten Sumba Timur. Perjalanan kami bisa sampai hari ini bersama-sama dalam pemerintahan, baik itu mengambil bagian dalam doa, baik itu memberikan beberapa masukan nasihat untuk secara rohani, untuk mereka boleh ambil, untuk mereka menentukan keputusan-keputusan, itu karena anugerah Tuhan. Ada sedikit kejadian yang saya perlu ceritakan bahwa ada 6 orang dukun yang dikirim untuk membunuh mereka. Ya. Dan waktu itu semua pendukung, ya masa-masa kampanye, semua pendukung datang ke Pak Bu Lili Pekuali ini bilang bahwa kita tidak bisa diam, kita harus lawan kembali dengan dukun. Dan ketika itu beliau diam, dia katakan, baik, nanti saya jawab apakah memang kita perlu melakukan itu. Nah setelah itu dia pulang ke rumah, diskusi dengan istrinya, dan mereka menghubungi kami. Dan setelah mereka menghubungi kami, mereka menceritakan kejadiannya, dan kami katakan bahwa tidak boleh diambil tindakan perdukunan. Kalau ada tindakan perdukunan terjadi, maka apa? Maka akan datang kutuk dan hidup kalian akan terkutuk selanjutnya. Sakit penyakit akan semakin banyak dan akan banyak korbannya. Tapi ayo kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu menjaga nyawa, Tuhan yang mampu dan mau untuk kalian bisa menjadi bupati. Dan ketika itu Ibu Bupati sampaikan kepada keluarga Bapak Bupati, dan Bapak Bupati mengundang semua timnya untuk bisa datang, dan dia katakan bahwa untuk perkara perdukunan itu tidak bisa kita lakukan. Karena ada firman Tuhan katanya ketika kita keperdukunan maka kita sedang menduakan Allah. Jadi berdasarkan atas itu maka seluruh pendukung disuruh pulang dan diam dan berdoa dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak akan ada kematian tapi yang akan ada keselamatan dan kemenangan. Dan puji Tuhan akhirnya beliau menang dan beliau boleh menjadi Bupati Sumba Timur. Doakan kami supaya kami terus ada di dalam kegerakan, kebangunan yang Tuhan berikan untuk kami bisa membangun rumah Tuhan di Sumba Timur. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amen. Ya, saya tahu kondisi kesulitan daripada Pak David ini. Kesulitan banyak, permasalahan dalam rumah tangganya.
Ya, mereka sebagai keluarga sama-sama menghadapi, datang sama Tuhan. Namun di tengah situasi yang sulit, dia tidak lupa akan investasi Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu dia harus melakukan apa. Dia harus bagaimana, peluangnya apa, kesempatannya apa. Dan dia ambil kesempatan itu. Walaupun kondisi tidak ideal, namun Tuhan memperhitungkan sikap dan responnya. Dan alhasil dia diterima menjadi penasihat spiritualnya bupati sampai hari ini. Jadi kalau bupati punya kesulitan, dia datang memberikan nasihatnya. Dan dia tidak menerima imbalan, dia tetap jaga itu walaupun dia punya kesulitan. Jadi untuk berdampak, beri pengaruh dan melakukan ekspansi itu tidak sulit. Yang penting kita mau atau tidak. Kita bisa lihat sebentar akan dipadamkan semua lampu. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin takut akan kegelapan gak apa-apa. Ini bagian dari rangkaian pemaparan firman Tuhan. Jadi Tuhan hadir bersama-sama kita. Silakan dimatikan lampunya dan mulai teman-teman asyar membantu. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, pemegang lilin ini mungkin banyak punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan, baik keuangan, apapun. Tapi mereka mau menyalakan lilinnya, mau menyalakan sinarnya, walaupun kecil. Tapi sinarnya ini memberi pengaruh. Bahkan kegelapan tidak mampu mengalahkan terang-terang ini. Bapak Ibu bisa melihat ada terang-terang yang berkumpul. Demikianlah seharusnya kita. Kita gak perlu menjadi orang yang hebat untuk beri dampak, beri pengaruh, melakukan ekspansi. Hanya hidup sesuai dengan gambar Allah. Kelola apa yang Tuhan percayakan. Dan lakukan perluasan, lakukan perlawanan terhadap kerajaan kegelapan. Jangan berdiam. Lakukan perlawanan. Dengan bersaksi, beritakan Injil, jadi berkat. Apapun yang kita bisa lakukan untuk jadi berkat, lakukan. Kiranya ini boleh menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara berbicara sama Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah disampaikan, ada hal-hal yang Tuhan tegur. Tuhan bicara secara pribadi. Respon itu dengan hati yang terbuka dan hati yang lembut. Di tengah kegelapan lampu ini, engkau bisa menaruh tanganmu di dada. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Kalau engkau hari-hari ini tidak maksimal sebagai seorang suami, seorang istri, bahkan seorang anak terhadap orang tuanya, kau tidak menjadi berkat, bereskan sama Tuhan. Dan kalau engkau tahu juga hari ini engkau sedang tidak mengelola dengan baik, engkau menjadi pengelola yang tidak baik dari sumber-sumber yang Tuhan percayakan. Bertobat juga. Bicara sama Tuhan. Tuhan, beri kesempatan untuk aku menjadi pengelola yang baik. Baik dalam hubungan dengan kau, keluarga, talenta, karunia, keuanganku, waktuku. Aku mau kelola dengan baik, Tuhan.
Dan aku akan pakai untuk memperlebar luaskan kerajaan-Mu. Aku mau bawa seluruh keluarga aku kenal Tuhan. Aku mau beri pengaruh dalam dunia ini, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, dalam setiap hal yang Kau percayakan. Bicara sama Tuhan secara pribadi. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan dalam kegelapan ini. Jamah mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri kesanggupan untuk mereka hidup segambar dengan Engkau. Mereka menjadi pengelola yang baik dan mereka dimampukan melakukan ekspansi kerajaan Allah. Terima kasih buat rekan-rekan Asyir yang menjalankan. Silakan kembali. Dengan belas kasihan, berikan ku makan seperti mata. Mari kita bangkit berdiri. Memandang Tua yang di sekelilingku, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu, berikan ku hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima hati-Mu. Bukan hanya kami terima, kami responi dan kami mau mentaatinya. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang berespon sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.